Hal-hal yang luar biasa seperti ini sering dialami oleh sebagian besar kita, tetapi kita tidak menaruh perhatian karena kurangnya pengertian dan memandangnya hanya sebagai hal yang terjadi secara kebetulan saja. Teman saya datang di klub dalam sebuah mobil baru yang berharga mahal esok malamnya. Kami menuju ke sebuah restoran mewah di mana kami memiliki kesempatan berbincang-bincang di ruang makan terpisah tanpa ada gangguan. Perubahan yang amat luar biasa telah terjadi pada diri teman saya. Kesehatannya amat baik, dia penuh dengan semangat hidup, sikapnya tenang, mengagumkan, dan penuh percaya diri. Saya sungguh merasa tenang berada bersamanya, tetapi saya juga merasakan ada sesuatu kekuatan dalam dirinya yang tidak dapat saya mengerti dan jelaskan. Saya merasa sulit untuk menyembunyikan perasaan yang mengusik dalam diri saya. Saya yakin dia mempunyai sesuatu yang saya butuhkan, dan saya terserang rasa takut yang amat aneh yang mungkin menghalangi saya untuk memperolehnya. Pada mulanya kami sama-sama terdiam untuk beberapa saat. Kemudian bertanya kalau saya melihat ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dari saat ketika dia akan berangkat ke Eropa, saya harus mengakui bahwa dia ini bersikap terbuka, tetapi pada saat yang sama penuh teka-teki. Dia mulai dengan ceritanya. Ketika meninggalkan tempat ini, saya telah menyia-nyiakan kehidupan saya sehingga pernah terpikir untuk melakukan bunuh diri. Tetapi tidak jadi karena saya amat takut pada kematian. Saat yang sama, saya juga sangat takut akan kehidupan sehingga tidak pernah dapat merasa tenang. Yang menolong saya hanyalah kalau saya terus bergerak. Barangkali Anda menyebut keadaan saya sebagai sesuatu yang tidak berarti. Dalam sebuah pertunjukan di London, saya bertemu dengan seseorang yang dijuluki sebagai seorang guru. Saya merasa sangat berterima kasih karena boleh menyebutnya sebagai teman. Ketika saya merenungkan kembali malam hari di kota London itu, maka saya sekarang menyadari bahwa keputusasaan dan keinginan keras untuk mendapatkan sesuatu yang bisa meringankan beban hidup itulah yang telah membuat kami saling tertarik. Saya membeli karcis masuk teater yang murah, tetapi tanpa alasan yang saya pahami, saya malah dapat tempat duduk yang mahal. Keadaan luar biasa seperti ini sering terjadi pada kebanyakan kita, tetapi kita tidak memperdulikannya sebab kekurangan pengertian kita dan mengira keadaan tersebut terjadi secara kebetulan saja. Tetapi sekarang saya memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda. Saya rasa dia mengetahui kegelisahan saya. Dia itu bukan orang biasa, karena dalam dirinya terdapat sesuatu cahaya yang sangat menakjubkan. Saya merasakan dorongan naluriah untuk membuka hati saya kepadanya. Ada sesuatu yang memberitahu bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung bisa berada bersama seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang hebat, yang ceritanya pernah saya baca beberapa tahun yang lalu. Anda mempercayainya atau tidak, saya hampir secara serentak merasa tenang pada saat dia berada dekat saya. Setelah pertunjukan usai, dia mengajak saya menemaninya pergi ke sebuah kedai minum. Saya melihat bahwa perhatian mereka yang berada dalam kedai minum itu terpusat kepadanya ketika kami masuk, dan pengelolanya bersikap sangat menghargai dan ramah kepadanya. Saya mempunyai perasaan bahwa orang ini memiliki sejenis kekuatan magis, dan saya memutuskan akan mengajukan semua pertanyaan yang ada dalam benak saya, dan dengan izinnya akan mencatat semua jawaban yang diberikannya. Dia memberitahu saya bahwa dia akan mengadakan perjalanan dengan kapal pesiar ke New York keesokan harinya. Saya bertanya kalau saya boleh menemaninya. Dia tidak merasa keberatan. Pada akhir pembicaraan kami, dia hanya menggoreskan parafnya di atas rekening pada saat kami melangkah keluar untuk memanggil taksi. Saya bertanya kalau dia sering datang ke kedai minum tersebut. Katanya kedatangannya ke tempat itu baru yang pertama kali, tetapi dia meyakinkan saya bahwa rekeningnya akan dibayar sambil mengatakan bahwa saya hanya membubuhkan parah di atas rekening tadi sekadar untuk menunjukkan bahwa dengan sikap yang benar Anda dapat menguasai setiap keadaan. Saya tidak dapat memahami apa maksud ucapannya dan berharap
Hal itu akan menjadi lebih jelas kelak. Malam itu, pada saat saya dalam keadaan setengah tertidur di atas ranjang, semua kejadian malam itu terus melintas dalam pikiran saya. Kadang-kadang saya merasa sulit mempercayai bahwa nasib baik saya memang terjadi, bukan sekadar sebuah mimpi. Malam itu saya dapat tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini.